Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu dalam Al-Quran menjadi dua kelompok, menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, niscaya di dalam mereka berada di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat fujur, berbuat dosa, mereka sungguh berada di dalam neraka jahim. Jamaah rahimakumullah, kata abror berasal dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan, kebajikan. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau sunnah kita akan menemukan banyak kata tersebut. Dalam Al-Quran paling tidak disebutkan Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, dan seterusnya, panjang ayatnya. Tidaklah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan itu manakala engkau beriman kepada Allah. Man amana billahi wal yaumil akhiri, orang yang beriman, beramal soleh. Di situ disebutkan berinfak dan seterusnya, menyambung silaturahim, menepati janji, dan akhlak-akhlak yang lain. Di ayat yang lain juga Allah menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai atau mendapatkan derajat tingkatan albir, kebajikan itu, hingga kamu membelanjakan, menginfakkan apa yang paling kamu cintai, apa yang kamu suka. Nah, pendek kata, bahwa orang baik wong sing becik Jadi kalau dalam bahasa Jawa gampangane wong sing tumindak becik karo wong sing tumindak Allah, gitu. Yang al-abrar dan al-fujjar. Kalau di ayat di surat yang kita baca, di ayat 13 dari surat Al-Infitar, sungguh orang yang berbuat kebaikan itu, al-abrar itu, lafi na'im. Tentu kita nggak perlu membahas tentang yang akhirat. Kalau akhirat itu pasti,
Ya, pasti nek wong apik niku sesuk nang swarga. Nah, mesti ayatnya begitu karena innal abrara lafi naim ya. Ya kurang apa ada inna ada lamnya inna itu pasti ya taukid. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau di dunia? Ya, kalau di akhirat jaminan innal abrar lafi naim, orang yang tumindak, orang yang baik ya, orang yang tumindak laku becik, orang yang selalu berbuat kebaikan itu niscaya dalam kenikmatan ya, masuk surga. Nah, bagaimana di dunia? Nah, sesungguhnya hakikatnya di dunia pun juga sama. Ya. Contoh umpamanya begini, orang dia udah berbuat baik. Ternyata ada orang yang tidak suka sama dia. Atau ada dia tetap punya musuh ya, karena tidak ada jaminan orang itu berbuat baik juga punya musuh, apalagi berbuat jahat juga lebih banyak musuhnya ya. Jadi bukan masalah orang ini kalau sudah berbuat baik kemudian nggak ada musuhnya, terus kemudian nggak ada ujiannya, akan selalu enak terus hidupnya, nggak juga. Ya, buktinya Nabi itu kurang apik ya apa ya musuhnya ya si akeh gitu ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada macam-macam musuhnya ya. Nah, jadi itu nggak perlu dipermasalahkan apakah kalau berbuat baik mesti nggak punya musuh terus kemudian hidupnya enak terus, nggak juga. Ya biasa kehidupan itu ada enak, ada nggak enak. Ya itu sunatullahnya begitu. Nggak ada orang hidup tuh nggak enak terus ya. Kurang enak mulai lahir sampai kurang enak terus, nggak ada. Yang pasti sesekali ada enaknya. Ya sunatullahnya begitu. Atau sebaliknya orang itu enak terus juga nggak ada. Ya silih berganti sebagaimana Allah menjadikan siang dan malam. Ya tulijul laila fin nahar. Ya. Itu sunatullahnya berlaku begitu. Nah, akan tetapi bahwa hakikat kenikmatan itu termasuk di dunianya kenikmatan hati, ketenangan, ketentraman jiwa. Itu pastinya kalau orang berbuat baik itu nggak punya beban. Ya, artinya beban khususnya adalah ketika berpikir tentang bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia itu ya masih bisa diakal-akali ya, disiasati, diatur-atur masih bisa. Tapi nanti kalau urusan akhirat ini kan nggak bisa kita buat skenario, itu nggak bisa. Ya. Nah, maka orang yang berbuat baik itu di dunianya juga dia akan mendapatkan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Nah, kenikmatan apa? Karena dia berbuat baik karena Allah. Ya. Karena keimanannya itu akan menjadikan kenikmatan dalam hidupnya. Nah, masalah nikmat ini kan tidak mesti banyak uang ya. Nah, dan juga orang nikmat itu mesti nggak punya utang. Ada juga orang yang punya utang banyak tapi dia nikmat aja dia ya. Ya. Atau dia nggak nyekel, nggak pegang uang tapi dia nikmat aja juga. Atau sebaliknya yang ya punya uang banyak yang nggak punya utang ya, tapi dia merasa nggak nikmat. Nah, kalau masalah dunia itu nggak bisa ukurannya. Kalaulah dia punya nikmat yang banyak, diberikan kenikmatan banyak, tapi kalau dia nggak bersyukur nggak bisa menikmati. Ya, orang makan apa saja dia bisa lakukan, bisa beli, tersedia. Tapi kalau dia nggak ada rasa syukur kepada Allah, makanan yang nikmat itu, yang harganya mahal itu rasanya nggak enak. Tapi kalau orang itu dia bersyukur kepada Allah, walaupun makan dengan kerupuk, makan dengan garam gitu ya, tapi karena penuh dengan kesyukuran itu jadi nikmat. Nah, maka kenikmatan tidak semata-mata ditentukan oleh secara fisik kan, secara materi. Tetapi kenikmatan itu lebih banyak ditentukan oleh bagaimana kita mengatur hati kita. Ya, mengatur hati kita.
Ya. Dulu ketika gaji baru 5 juta umpamanya ya. Ya. Itu ketika orang masih nerimo, ya orang patek kepinginan ini sing macem-macem gitu. Ya wis HP ya sak cekele, wis anu klambi ya sak, ya dia cukup. Dia bersyukur sekali, alhamdulillah. Setiap kali gajian itu syukure rantai-rantai. Alhamdulillah, ya berusaha untuk bisa sedekah sesuai dengan yang dia mampu. Giliran kemudian suatu saat orang itu gajinya 50 juta, tapi keinginannya mulai macam-macam, keinginannya mulai banyak. Kalau dulu makan di pinggir jalan mungkin dia nggak ada canggung ya. Sekarang wis karena terbiasa makannya di restoran, konconya orang-orang bermobil semuanya, saya jadi gengsi. Ya, pakai apa-apa yang harganya murah, yang tidak bermerek, dia jadi nggak pede, merasa bahwa kehormatannya itu turun, harga dirinya jadi turun harganya. Ya, akhirnya apa? Gaji yang 50 juta, yang 10 kali lipat itu, tetapi tidak terasa nikmat karena kurang syukur, merasa masih kurang. Nah, itu ya. Nah, dulu nggak punya mobil, boro-boro mobil ya, punya motor ya. Suka nebeng sama temennya, minjem motor temennya. Itu bersyukur dapat pinjaman, itu udah syukurnya alhamdulillah, ya Allah. Si ono sing di sili ya. Nah, begitu sudah punya motor sendiri, bisa beli mobil sendiri, tapi karena dia ngelihat kanan kirinya jauh lebih tinggi, ya, coba mobil saya hanya Avanza, kalau pakai Pajero yang kayak di mobilnya Pak Kepala Kanwil itu, keren banget itu ya. Jadi pikirannya sudah lain gitu ya. Nah, Avanza yang rasanya ini mestinya bagi yang belum punya mobil itu paling enak ya. Jadi nggak nyaman ya. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa kebaikan itu akan selalu mendapatkan atau terasa nikmat ya, manakala kita berusaha untuk bersyukur. Kita berusaha untuk selalu bersikap baik, berbuat baik terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ya, sekarang umur kita mungkin tidak sebagaimana dulu ketika saat muda. Ya, wis rada penyakitan nggih. Mulai datang 1-2 penyakitan dan yang lain, tetap saja jangan kita bandingkan dengan ketika biar nek isih nom kaya ngene. Mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan. Supaya kita masuk selalu menjadi golongan orang yang abror. Orang yang abror, dan berupaya untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Ya, memang orang itu tidak boleh merasa dirinya sudah baik, nggak boleh. Tetapi orang itu harus merasa bahwa dirinya ingin atau berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik. Ya. Meskipun mungkin penilaian orang bisa beda-beda ya. Orang sudah berusaha untuk baik, tapi orang menilai mungkin belum baik, kurang baik, bahkan tidak baik ya. Tapi itu tidak penting. Yang penting di mata Allah Subhanahu wa taala, kita ini telah berupaya untuk selalu berbuat kebaikan. Maka ada ungkapan aja leren dadi wong sing wong tumindak becik. Orang yang berbuat baik, meskipun kebanyakan orang mereka tidak berbuat baik. Ya, sebagaimana orang sering bilang, bakal teko si jeneng zaman yaiku zaman edan. Ya, sing ora edan ora keduman. Ya. Ketika orang pada edan, ketika orang pada tidak mau berbuat kebajikan, ya, orang semua pada berlomba-lomba dalam kefujuran, ya,
maka kita hendaknya tetap berupaya untuk melakukan perbuatan yang albir, berupaya untuk menjadi golongan orang-orang abror, ya, yang Allah jamin bahwa niscaya akan selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, kenikmatan itu tidak dalam bentuk hanya materi semata-mata, tapi kenikmatan itu adalah menikmati iman, ya. Orang yang mampu, orang yang merasakan nikmatnya takwa, nikmatnya ibadah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat Allah yang mungkin orang melihatnya kecil, tetapi bagi dia adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Nah, itulah nikmat. Itulah nikmat yang disebut dengan lazah. Lazah. Ya. Nabi mengatakan barang siapa yang dia mampu untuk menahan diri, ya, padahal dia mampu untuk melampiaskan, mengungkapkan kemarahannya, nah maka Allah akan menggantikan itu dengan merasakan nikmatnya iman, lezatnya lazatal iman. Nah ini jadi memang ini nggak bisa dicari dengan makanan, ya. Lazatul iman ini sesuatu hal yang abstrak, ya, konkretnya seperti apa, ya. Bagaimana orang ketika masuk masjid, orang ketika sujud itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana ketika membasuh mukanya dengan air wudhu itu mendapatkan seperti, ya, disiram dengan air es yang dingin, ya, nikmatnya. Ketika kita dapat mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, merasakan penghambaan diri kepada Allah di dalam beribadah, larut di dalam kekhusyuan ibadah salat, itu adalah nikmat-nikmat yang luar biasa, ya. Nah kalau nikmat ini sudah tidak kita dapatkan, ya, nah orang salat juga tidak merasakan nikmat apapun, gitu, ya. Orang baca Quran, dengerin Quran, nggak bisa menikmati, nggak merasa ini. Nah itulah tanda-tanda berarti Allah belum memberikan naim, kenikmatan itu. Nah jika kita ingin mendapatkannya, ya hendaknya kita menjadi bagian dari al-abror. Innal abroro lafi naim. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan itu niscaya dalam penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, maka kita berharap nikmat Allah itu diberikan kepada kita dalam bentuk apapun, ya. Dalam bentuk apakah secara fisik, secara materi, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nikmat punya teman-teman orang yang soleh, nikmat punya istri yang solihah, nikmat punya tetangga yang baik yang mengingatkan kita, nikmat kita punya guru, bisa belajar, kita bisa mendapatkan nasihat, ilmu, itu juga nikmat. Nah jadi nikmat Allah ini begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga kita selalu dapat merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan tentunya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.